Artinya kalau haram saya nikahin, berarti saya boleh cium tangan? Enggak boleh juga. Kan pengertian mahram itu wanita yang haram dinikahin. Tapi ingat, syarat berikutnya selama lamanya. Kalau ente cerai sama istri ente, kemudian nikah sama tantenya, atau istri ente meninggal dunia nikah sama tantenya, nah berarti ini bukan mahram ente, nggak boleh cium tangan. Cuma orang kita ini repotnya, ya kalau ketemu encing itu kan cium tangan tuh kayaknya gimana gitu. Mana kan sombong banget tuh. Mana baru nikah sama ponakan. Gitu. Padahal harusnya ngerti hukum nih. Ya, karena kita pun yang ngerti hukum terbentuk ngalah juga akhirnya. Ya, saya cium tangan dan gitu akhirnya. Dosa kita jadi. Aku mau foto. Ya, jadi seperti itu. Aku milih. Nggak boleh menggabungkan antara kakak dengan adik, tapi ini tidak selama-lamanya. Dan tidak boleh menggabungkan antara istri dengan bibinya, tapi ini tidak selama-lamanya juga. Ya, yang juga sering salah kaprah yaitu istrinya paman kita. Ya, istri dari paman kita ini bukan mahram kita. Ya, istri dari paman bukan mahram kita. Paman kita, ya emang darah daging kita, cuma istrinya bukan. Ya, dia kalau seandainya cerai dari paman kita atau paman kita meninggal, boleh kita nikahin. Nah, jadi haramnya ini tidak selama-lamanya, oleh karena itu hati-hati. Ya, kadang kita sama tante kita, kencing kita, yang nikah sama paman kita, cium tangan aja, salah mananya. Padahal tidak boleh. Ya, ini kesalahan orang Islam Indonesia karena tidak mengerti hukum. Ya, karena kalah sama adat istiadat. Jadi itu ya. Kalau bertentangan antara adat dengan syariat, maka dahulukan syariat. Tapi kalau adat dengan syariat tidak bertentangan, silakan lanjutkan. Contoh misalnya, ya kayak adat tahlilan 7 hari, 15 hari, ya 40 hari. Ya, ini kan zaman Rasulullah nggak ada tuh. Bikin begitu 7 hari, 15 hari nggak ada. Zaman sahabat nggak ada. Oh, ini bid'ah. Ya, bid'ah nih. Sekarang lihat dulu. Ketika bikin 7 hari, ngapain kegiatannya? Oh, kita kumpul baca yasin, baca tahlil, istighfar, berdoa. Berarti isinya banyak semua. Ini ada nih, ada tuh nih. Ya, ada. Tapi isinya tidak ada yang bertentangan sama syariat. Ada nggak bertentangan? Ada nggak orang yasin haram? Orang baca yasin haram lagi? Nggak ada. Orang baca yasin disuruh. Bisa. Baca tahlil, baca tasbih disuruh, istighfar disuruh, doa disuruh. Berarti ini ada, tapi tidak ada pertentangan sama syariat. Oh silakan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi kalau bertentangan sama syariat, misalnya, ya, kalau pengen bangun rumah, mendem kepala kebo dulu. Oh, ya. Supaya apa? Supaya minta sama jin jangan ganggu. Ini mendingan aja potong kebo, ada sedekah itu, niatin biar selamat dari mana bahaya. Boleh. Ini nama adat bertentangan sama syariat. Ya, cuma kalau adat tidak bertentangan sama syariat, silahkan dilakukan. Tapi jangan menganggap itu sunnah atau perkara yang wajib. Contoh, kadang orang kita nih kalau kadang lebay, ya. Ente kalau nggak bikin 7 hari dosa. Nah, ini nggak dosa. Kadang orang sampai maksa-maksain. Ya, enggak harus bikin, mau gimana caranya, mau ngutang kek. Enggak harus begitu. Ya, karena ini adat saja. Ente mau bikin boleh, dapat pahala maupun orang percaya tikir barang-barang, tasbih barang-barang. Kalau ente nggak bikin pun nggak masalah. Ini kata orang kita lebay. Mengira kalau seandainya nggak bikin 7 hari, 15 hari, 40 hari dosa. Enggak dosa. Gitu ya. Jadi ada kaidah. Apabila ada adat bertentangan sama syariat, dahulukan syariat. Tapi kalau ada adat tidak bertentangan sama syariat, silahkan, tidak masalah. Boleh belajar. Apalagi kalau sama, ya adatnya, ya orang tua, anak sama orang tua harus hormat, ya, adatnya. Syariat juga ngajarin, berarti harus sama, wajib. Gitu ya. Kalau di Jawa, anak jalan sama orang tua, anak di belakang, orang tua di depan. Ada pun dalam Islam begitu. Kalau jalan di depan orang tua, kita yang di depan ya sombong namanya, belakangnya. Nah, berarti sama, sesuai, apa terus itu. Jadi terkadang adat itu sesuai sama syariat, kadang nggak sesuai, kadang tidak bertentangan. Silakan. Ya, kalau nggak sesuai nggak boleh. Gitu ya. Kayak sama tadi tuh, salaman sama orang tua. Ya, dulu saya pun begitu waktu masih kecil. Mama saya kalau almarhumah tuh kalau masih hidup, kan ngajak teman-teman lebaran, kita suruh cium tangan, sama siapa cium tangan. Ya, kita cium tangan aja, masih kecil.
Ya, pas udah gede, tahu hukumnya nggak boleh begitu ketika ketemu. Oh nggak boleh, walaupun dulu kecil saya cium tangan, sekarang nggak boleh dah. Saya udah balik, udah gede sekarang. Paham kira-kira nih? Ya, ini yang ketiga. Yang keempat terakhir yang membatalkan wudu adalah ini ya, masfu farjil adami bi batinil kaf, menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan bagian dalam, ini membatalkan wudu. Ingat, menyentuh ya, kalimat ya masuk di sini beda sama lamsu ya. Kalau lamsu itu bersentuhan ya. Kalau kemarin tuh waktu lagi pembahasan yang nomor 2, iltiqa'u basyaratai, itu bersentuhan saja. Jadi mau pakai anggota tubuh mana aja bersentuhan sama perempuan batal. Ya, kita lagi jalan kesenggol batal. Kita lagi jalan keinjak batal. Ya. Kadang-kadang bersentuhan ini kan kita nggak tahu nih, ya. Kadang tangan kita, kadang kaki kita, kadang gedis kita, apalagi lagi tawaf orang banyak banget itu, ya. Kadang nggak sengaja lagi gini sakti sama-sama nengok, persentuhan hidung kita batal. Sengaja nggak sengaja batal. Cuma kalau ini kalimat masuk ini menyentuh, tapi khusus dengan telapak tangan bagian dalam. Mana telapak tangan bagian dalam? Yang dimaksud dengan telapak tangan bagian dalam ini apabila kita menyatukan telapak tangan kita seperti ini, ya, dengan ditekan sedikit, begini, sedikit. Nah, yang tidak kelihatan ini namanya telapak tangan bagian dalam. Ini kelihatan, berarti luar nih. Tapi yang nggak kelihatan telapak tangan bagian dalam. Khusus jempol, begini cara nempelinnya. Yang kelihatan ini luar, yang tidak kelihatan dalam. Jelas kira-kira? Jelas ya? Nah, yang bikin batal wudu kita apabila kita menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Contoh, apa yang dimaksud dengan kemaluan di sini? Ya, yang dimaksud dengan kemaluan di sini bagi laki-laki yaitu, maaf ya, bukan jorok ini, fikih ini, zakarnya, yaitu apa, batang kemaluannya saja. Kan laki-laki tahu sendiri barang masing-masing. Ada batangnya, ada telurnya. Ya, ini yang bikin batal, ada tempat tumbuh bulunya. Karena daerah dari situ tuh, daerah berbahaya. Ya, yang bikin batal cuma menyentuh batang kemaluan saja dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi misalnya, maaf, ini kemaluan kita, kan sini ada tempat tumbuh bulu, kita garuk sini atau gosok-gosok, batal karena tidak menyentuh batang kemaluan. Atau bolanya, telurnya, ya, kita gatal, kita garuk, batal nggak? Nggak batal, karena yang bikin batal itu hanya batang kemaluan saja dengan telapak tangan bagian dalam. Contoh, ya, kalau misalnya Anda gatal, maaf nih ya, biar jelas nih, pikir nih. Ini nggak ada, bukan berarti oh tabu nih Ustaz jorok, enggak, bukan porno nih. Ini biar jelas batal apa enggak. Kalau seandainya Anda menggaruk kemaluan begini, garuk nih, batal nggak wudunya? Garuk. Hah? Batal nggak wudunya? Kenapa nggak batal? Karena kena bagian luar. Karena kena bagian luar. Karena yang batal itu yang bagian dalam doang. Nih sini bagian dalam nih. Paham ya? Jadi kalau garuknya begini, batal nih. Tapi kalau garuknya begini, nggak batal karena telapak tangan bagian luar. Atau dengan jarinya panjang kukunya nih, nggak kena kulit. Nggak batal. Paham nih? Paham. Baik kemaluannya sendiri atau buat kemaluan orang lain. Nah ini beneran. Beda tadi tuh. Tadi ketika bersentuhan kulit, ini disyaratkan 2 orang. Ketika bersentuhan kulit disyaratkan 2 orang. Ini nggak ada syarat 2 orang. Kemaluan kita pegang batal, kemaluan orang lain kita pegang batal. Tidak disyaratkan udah gede, anak kita bayi nih, kita cebokin, ya batal untuk kita. Nah kan Ustaz, bayi Ustaz ya, walaupun bayi, nggak ada syarat besar kecil kalau memegang kemaluan. Paham nih? Tidak disyaratkan apa tadi? Besar kecil nggak disyaratkan. Maksudnya usianya udah besar udah kecil. Kalau kemaluan barang kecil gede itu nggak ada syarat sama sekali. Oh ini barang kecil Ustaz, walaupun barang kecil, ya kemaluan kecil nggak syarat, tetap batal. Tidak disyaratkan kemaluan besar atau kecil. Tidak disyaratkan orangnya sudah besar atau kecil, nggak disyaratkan. Tidak disyaratkan dari 2 orang. Kalau megang kemaluan sendiri nggak batal Ustaz. Kalau orang lain batal, nggak disyaratkan. Beda sama kulit, harus 2 orang. Jadi kalau seandainya kita iseng megang kemaluan teman kita, batal kita. Ya, yang batal siapa? Kita yang batal, yang nyentuh.
ya. Yang dia batal nggak dia? Maaf nih, ya teman kita laki, kita pegang kemaluannya. Yang batal siapa? Yang megang, yang dipegang? Enggak batal. Kenapa? Ini kalau bagi dia cuma bersentuhan kulit laki sama laki-laki nggak batal. Cuma bagi kita menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Paham kira-kira perbedaannya? Ya. Tidak disyaratkan beda jenis kelamin. Kita nyentuh kemaluan istri kita batal nggak? Hah? Batal double itu. Sentuhan kulit, ya kan? Terus pegang lagi, batal double. Atau yang mahram, kita menyentuh kemaluan anak kita perempuan masih kecil langsung kita cepokin, batal nggak? Batal. Tidak disyaratkan beda kelamin. Ya, pokoknya bersentuh memegang kemaluan manusia besar atau kecil, laki atau perempuan, maka hukumnya membatalkan wudhu dengan syarat telapak tangan bagian dalam. Ya, jelas ya? Paham nih kira-kira nih? Ya. Nah, kalau ente misalnya ente kencing, ente pegang begini, batal nggak wudhunya? Kalau kencing orang benar pegang begini ya? Dia kencing dipegang begini, nggak begini? Oh, gini batal nih. Ini pegang begini dengan telapak tangan bagian luar, batal nggak? Hah? Kenapa batal? Kencing, benar. Jadi batalnya bukan karena pegang begini, karena kencingnya. Ya kan kencing kan bikin batal. Ya, walaupun Ustaz kan saya pegang begini Ustaz. Ya kan ini kencing, ya batal. Walaupun begini pegangnya. Jelas kira-kira nih? Ini kemaluan laki-laki yang dimaksud dengan zakar di sini adalah cuma batang kemaluan saja. Baik dari kepalanya sampai ujung. Bagian tempat tumbuh rambut nggak membatalkan, bagian telurnya tidak membatalkan. Ya, bagi perempuan mana yang membatalkan? Zahirul farjil mar'ah, bagian luar vaginanya wanita, itu yang bikin batal. Ya, nanti yang udah nikah tahu dah. Ya, itu kalau yang tersentuh, ya, atau dia menyentuh kemaluannya, maka wudhunya batal. Ini kemaluan depan. Kemaluan belakang mana yang bikin batal? Yaitu halqatu duburihi, lubang anusnya. Bahasa Betawinya bol, tahu bahasa Indonesia apa? Lubangnya tuh, ya. Jadi pantat ini nggak batal. Ya nanti kalau garuk pantat seenak-enak gitu tuh nggak batal. Pantatnya budisan misalnya, garuk begini. Wah, bukan begini pakai ini semuanya. Batal nggak batal? Karena yang bikin batal menyentuh lubangnya. Jadi kalau lubangnya kesentuh dengan telapak tangan bagian dalam, maka wudhunya batal. Jelas kira-kira? Ya, jadi katakan sini bin nafsihi, baik menyentuhnya dirinya sendiri, wa ghairi atau orang lain, ya. Zakaron, baik perempuan, au unsa atau perempuan, saghiran kecil, au kabir atau besar, hayyan masih hidup, au mayyitan atau sudah meninggal dunia. Ya, yang ada orang kan mandi jenazah. Yang mandi jenazah misalnya nggak pakai sarung tangan, menyentuh kemaluan si mayit, batal wudhunya. Karena menyentuh kemaluan walaupun sudah meninggal dunia, sudah mati Ustaz, walaupun sudah mati, ya, maka membatalkan wudhunya. Ya, nah di sini katakan farjil adami, ya, kemaluan anak Adam, ya, manusia. Ini apa namanya? Bagaimana kalau seandainya bukan manusia? Misalnya kita menyentuh kemaluan kambing. Ya, bagaimana nih? Wala ada bisa kata fi majlisah al-matan. Di sini katakannya, ya. Kalau kalimat kemaluan manusia ini artinya kalau kita menyentuh kemaluan hewan atau menyentuh lubang anus hewan, maka wudhu kita tidak batal. Gitu ya. Jadi yang batal itu hanya kemaluan manusia saja. Ya. Bibatinil kafi wa masih halqati duburi, dan menyentuh lubang kemaluannya, ya. Oleh karena itu tadi kalimatnya telapak tangan, bukan telapak kaki. Kaki juga kan punya telapak, ada bagian dalam, ada bagian luar. Ini kalau kita menyentuh kemaluan dengan telapak kaki, walaupun bagian dalam, ini pun tidak batal. Contoh, ada nggak Ustaz? Ada. Misalnya dia pikir-pikir, wah kalau saya garuk, ini batal nih, garuk pakai kaki aja. Garuk kemaluan pakai kaki. Misalnya ada orang iseng begitu, batal kan nih? Enggak batal. Karena yang dibatal ini hanya telapak tangan saja, bukan telapak kaki. Jelas kira-kira? Jelas ya? Nah ini. Nah ini apa yang membatalkan wudhu ada 4 macam. Jadi yang hafal-hafalin nih, ya kan cuma 4 doang. 4 Pancasilanya apa? Misalnya 4 apa? Ya, yang bikin wudhu kita batal yang pertama, ingat ya,
keluar sesuatu dari kemaluan, bentuknya apa saja, ya. Kemudian yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal dengan sebab apa aja kecuali tidurnya orang duduk. Yang ketiga, bertemunya kulit, ya, manusia laki-laki dan perempuan, dua-duanya sudah gede, tidak ada hubungan mahramnya tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang, pakai baju, pakai segala macam, pakai sarung tangan, nggak batal. Yang terakhir, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam, atau menyentuh lubang manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Dan ini tidak disyaratkan beda umur, tidak disyaratkan beda jenis kelamin, tidak disyaratkan besar atau kecil. Yang penting menyentuh, memegang, maka hukumnya batal. Jelas kira-kira ini? Nah, ini perkara-perkara yang berhubungan dengan wudu. Pembahasan kita berikutnya, bisa waktu sampai jam 1 kan ya? Nah, pembahasan kita berikutnya adalah faslun fi mujibil ghusli. Perkara yang mewajibkan mandi. Nah, ya, mandi ini juga beda dengan wudu. Kalau wudu ini pasti ibadah. Kalau wudu pasti ibadah, ya. Tapi kalau mandi ini bisa jadi mandi ibadah, bisa jadi mandi biasa. Ya, mandi biasa tuh sehari 2 kali. Kalau kita mandi sehari kan 2 kali minimal orang kita, ya. Ini makanya kalau dalam bab wudu sah kita niat begini, nawaitul wudu lillahi ta'ala, sah. Ya, saya niat wudu karena Allah, udah sah wudu niatnya. Tapi kalau mandi gak sah. Nawaitul ghusla lillahi ta'ala, saya niat mandi karena Allah. Ini enggak jelas nanti mandinya mandi apa. Karena mandi ada mandi biasa, ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Karena mandi ini perkara yang biasa dikerjakan manusia, ibadah ataupun bukan. Jelas nih? Ya. Nah, sekarang apa itu mandi? Mandi itu dalam pengertian bahasa Arab adalah sailanul ma, ya, ala syai' mutlaqan, ya. Wa syar'an sailanuhu ala jam'il badan bi niyatin makhsusah. Yang dimaksud mandi di sini menurut syariat adalah mengalirnya air di atas seluruh tubuh kita dengan niat yang khusus. Ini arti mandi. Jadi yang membedakan mandi ibadah dengan mandi sunnah atau dengan mandi biasa atau mandi sunnah adalah niatnya. Gitu ya. Jadi kalau Anda mandi tiap hari pagi sama sore, mandi ini enggak niat apa-apa, ya enggak ada pahala. Ya, karena tidak ibadah. Cuma ketika ente mandi junub atau misalnya pengen sholat Jumat atau sholat Id, mandi niat jadi ibadah. Jadi sama-sama mandi, ya, tapi yang membedakan niatnya saja, ya. Dan pengertian mandi di sini kadang orang kita salah kaprah harus pakai sabun dan sampoan keramas, padahal enggak. Ya, yang dimaksud mandi di sini yang penting airnya ngalir ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, makanya kan kadang kita digodain kalau habis baru nikah nih, ya, paginya bangun, keramas dulu ya. Pengertian keramas di sini bukan berarti harus pakai sampo, enggak. Artinya membasahi rambut gitu maksudnya. Ya, kadang kita kan begitu, kalau mandi nggak pakai sabun belum mandi, padahal udah mandi juga namanya itu. Ya, jadi kita kalau buru-buru nih, malu ketahuan mertua nih, udah langsung aja dah, nggak usah pakai sabun, langsung keringin, sah mandinya. Ya cuma nggak wangi aja gitu, ya. Yang penting mandi dulu, ratain dulu air ke tubuh kita, itu namanya sudah mandi, gitu ya. Nah, kemudian mandi itu kan macam-macam tadi. Ada mandi biasa, ya sehari 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang seminggu sekali orang mandi. Ya, ada juga tuh orang malas mandi. Di Afrika itu, saya waktu di Yaman itu nggak tahu sekarang zaman sekarang. Itu di Yaman kalau kita orang Indonesia mandi sehari 2 kali. Itu kata orang-orang sono buang-buang air. Saat sekali aja mandi gitu katanya. Sebagian orang masih begitu tuh di Yaman tuh. Apalagi Afrika, katanya di Afrika itu bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali baru mandi karena air jarang. Nah, kita orang Indonesia emang air berlimpah, alhamdulillah negara kita ya, kaya air, kayak minyak segala macam, ya. Mandi bisa sehari 2 kali, ada yang 3 kali sehari. Ya, ada yang mandi orang, ada yang begitu. Nah ya, jadi intinya ada mandi biasa, namanya mandi tabarruk supaya adem bersih, ya, atau tanzif. Yang kedua ada mandi sunnah, yang ketiga ada mandi wajib. Ya, ini yang mau kita bahas sekarang adalah mandi wajib dulu. Nah, sekarang walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Yang perkara yang mewajibkan mandi, nanti mandi wajib nih. Apa yang bikin orang wajib mandi? Yaitu ada 6 perkara. 6 ya, ingatin. Salah satu minha tashtariku fiha rijal wan nisa. Yang 3 ini ada pada laki dan perempuan. Penyebab orang wajib mandi ada 6. Yang 3 ada pada laki dan perempuan, sama-sama ada. Yang pertama apa? Iltiqa'u khitanaini
ya, iltiqai khitanaini, bertemunya dua alat kelamin. Bertemunya dua alat kelamin. Bi ilaji hayyin wadhihin qayyaba hasyafatuhu adzakar minhu aw qadruha min maqtuha fi farjin. Yang dikatakan di sini adalah apabila seseorang laki-laki ya, memasukkan alat kelaminnya seukuran hasyafah. Hasyafah itu kepalanya doang. Kan ada batang, ada kepalanya, helmnya tuh. Ya. Au qadruha atau seukuran hasyafah. Ustaz, ini orang aneh, nggak ada helmnya, lurus aja gitu. Nah, gimana yang mewajibkan mandi? Yang mewajibkan mandi apabila dia memasukkan seukuran kadar helm. Misalnya, maaf, dia bukan jorok sekali lagi. Misalnya orang normal Indonesia berapa? 15 cm misalnya. Ya, normal segitu. Nah, orang ukuran Arab lain lagi ceritanya. Yang anak-anak yang apa gendut pendek katanya kecil lagi ya. Normalnya misalnya 15 cm. Nah, dari 15 cm biasanya ukuran hasyafah misalnya berapa cm? 5 cm ya misalnya, atau 3 cm. Nah, berarti ukuran normal 3 cm. Kalau ada orang punya hasyafah, punya zakar batang kemaluan, nggak ada hasyafahnya, maka ketika dia memasukkan seukuran 3 cm, misalnya ukuran apa? Ukuran 3 cm normalnya helm itu, maka dia wajib mandi. Masukin kemana? Fi farji, ke kemaluan ya. Wa yusirul adami mulij fihi junuban ya. Di sini katakan baik kemaluan depan ataupun belakang. Oh nih, naudzubillah ya. Sama istri kan haram, mendatangi Rasulullah haram mendatangi istri dari belakang, artinya mensodomi haram. Apalagi sodomi sama laki-laki, naudzubillah, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat kaum Nabi Lut. Itu manusia pertama yang bikin sodomi itu kaum Nabi Lut. Yang ngajarin iblis. Ya, gurunya iblis, gurunya sodomi itu iblis. Ya, iblis dulu menggoda kaum Nabi Lut, dia nyamar jadi wali cowok ganteng, ya, cowok cakep, deketin cowok-cowok itu tuh, yang ngomong-ngomong itu tuh, deketin yang belum pada nikah, deketin diajak begituan, dari belakang akhirnya menyebar tuh wabah sodomi di kalangan kaum Nabi Lut. Laki-laki malas nikah sama cowok aja, karena kalau nikah ribet, ya, ngurusin nafkahnya, terus kalau macam jadi punya anak, sama laki aja dah enak dah. Selesai. Nah, dia jadi begitu tuh, akhirnya nyebar tuh. Sampai Allah murka karena zaman Rasul terdahulu, Allah kalau sudah marah, adabnya langsung, gak kayak sekarang. Kalau sekarang Allah masih tahan-tahan berkat doanya Muhammad. Ya, melihat orang kata Rasulullah dalam satu hadis, kalau bukan karena orang tua yang rukuk di malam hari. Tuh ya, makanya kita bersyukur punya orang-orang soleh yang udah tua-tua, soleh lagi bangun malam. Kita kan muda-muda malas bangun malam nih. Ya, yang tua-tua nih. Kata Rasulullah, kalau bukan karena orang tua yang rukuk di tengah malam, di malam hari, dan juga kalau bukan karena anak bayi yang nangis minta susu, dan bukan karena hewan-hewan yang sedang mencari tumbuh-tumbuhan, ya, ini kalau bukan karena mereka semuanya, kata Allah, kata Rasulullah, la sabba alaikumul adzabu sabba, pasti Allah sudah menimpakan azab pada kalian. Jadi kita bersyukur nih, ditolak bala gara-gara ada orang tua masih dengan rukuk, ya, anak bayi masih badan nete. Alhamdulillah, gara-gara mereka Allah tahan azabnya. Kapan? Nanti kiamat. Ya. Nah, orang umat dulu enggak begitu, ya, melakukan suatu maksiat, dinasihatin nggak bisa, langsung azab datang. Lihat kaum Nabi Lut, diazab oleh Allah, disuruh Jibril, ya, datang ke kaum Nabi Lut, suruh ngapain? Ngasih azab, diangkat tanahnya dengan satu sayapnya Nabi Malaikat Jibril. Sayapnya diangkat, dikerok ke tanahnya, ya, sampai ujung, diangkat itu tanah ke langit. Sampai katanya di dalam kitab tafsir itu suara anjing, suara ayam kedengeran sama malaikat di langit, ya, kemudian dibalikan lagi. Bayangin gimana dahsyatnya itu. Ditimpuk ke bawah, turunin lagi, kemudian disambit dengan batu dari api neraka. Ini kaum Nabi. Allah alam, katanya sekarang bekas itu sekarang jadi bahrul mayyit, ya, laut mati sekarang. Ya. Saya alhamdulillah pernah sana di Yordan itu, laut mati itu memang kadar garamnya asin banget. Sampai saya yang nggak bisa renang, saya ngaku nih nggak bisa renang nih, ya, sudah belajar renang berkali-kali nggak bisa juga, nggak bisa ngambang-ngambang gitu. Di sana itu ngambang, saya tiduran begini, baru sekali saya tidur di air, cuma di laut mati. Kalau di laut-laut sini atau di kolam renang saya tenggelam dulu. Di sana, masya Allah enak, saking tingginya kadar garam. Nah itu katanya dulu itu ada tempat kaum Nabi Lut di sana, yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ya, nah jadi kalau seandainya ada seorang
melakukan sodomi. Sekarang ini maksiat sodomi ini, dosa sodomi ini akhirnya berhenti saat itu juga sampai Nabi Isa nggak ada yang berani sodomi. Nabi Isa, baru umat Nabi Muhammad SAW mulai lagi. Ya, karena akhir zaman tuh lebih dahsyat akhirnya. Kita semakin hari semakin ke belakang, ini ujian hidup bukan semakin ringan, semakin berat. Apalagi anak cucu kita. Ya, ini mendekati kiamat orang tambah rusak akhlaknya. Makanya tanami di anak-anak kita nih ilmu agama, cinta sama Allah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir zaman tambah rusak, jangan berharap lebih baik. Tambah rusak. Sampai kata Rasul digambarkan itu orang di akhir zaman itu dekat-dekat kiamat, ya, berzina itu udah nggak aneh. Bahkan di pinggir jalan zina biasa. Dan tidak ada tuh orang yang ingetin, paling cuma begini kata Rasulullah, ketika ada orang zina cuma bilang tolong pinggir dikit ganggu orang jalan. Gitu doang. Lihat bagaimana dahsyatnya akhir zaman. Sekarang orang belum berani zina di tengah-tengah, depan-depan orang. Nanti akhir zaman bebas. Ya, lihat orang-orang bule sekarang udah biasa tinggal bareng, nggak nikah, nggak malu. Ntar udah hamil baru dia nikah. Orang-orang itu mulai ngikutin tuh. Kata Rasulullah itu begitu tuh. Kalian akan mengikuti gaya-gayanya orang Yahudi, orang Nasrani, walaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Diikutin kita sekarang gayanya. Pakaian kita ngikutin orang Islam. Lihat orang Islam kan. Ya. Bule pakai apa? Ngikut. Artis ini pakai apa? Ngikutin. Rambutnya gimana? Diikutin. Terus diikutin. Karena memang begitu sekarang. Ya, orang Yahudi itu perang lawan kita gak cuma lawan senjata. Mereka takut kalau ke senjata. Islam nih punya asas, punya hukum jihad. Perang, mati surga. Dosa, hapus semuanya. Hukum Islam. Ya, menang, dapat harta rampasan perang. Jadi kalau perang lawan senjata, pakai senjata, dia ngeri. Maka sekarang perang mereka itu ghazwatul fikr, perang cara berpikir, perang gaya hidup. Biarin orang Islam dengan agamanya, tapi kita jauhkan dia dari Quran. Biarin mereka dengan agamanya, cuma kita bikin gaya hidup mereka sama seperti kita. Kan sama aja. Ya, kumpul kebo udah biasa. Ya, ketemu cipika-cipiki udah biasa sekarang. Ya, kadang orang tua sekarang juga anaknya lebih dimotivasi untuk pacaran dibanding nikah. Sekarang orang tua begitu tuh. Dahulu pacaran dulu biar kenal, ya langsung menikah aja dulu, ya ntar cocok aja repot dah. Nah, dibikin begitu orang tua juga begitu. Islam juga begitu. Ketika ingin menikah, ketemu, lihat, istikharah, tanya guru, tanya orang keluarga anak baik nikah. Kita kenal dengan istilah ta'aruf ya. Ta'aruf. Sekarang orang tua sekarang biar pacaran udah, biar dia kenal dulu setahun 2 tahun. Bahkan sampai 7 tahun pacaran, 8 tahun. Udah gitu putus lagi. Na'udzubillah ya Allah. Udah habis diapain itu anak orang. Ya, enggak cocok Ustaz, enggak cocok. Enggak cocok. 8 tahun ngapain aja lu, apa cocok? Ya, enggak bisa anak orang doang. Ya, nih, ayo kita kembali sama hukum Islam. Kita kembali pada ajaran Rasulullah SAW. Ya. Nah ini kembali ke sini lagi. Yang mewajibkan kita mandi salah satunya adalah apabila kita memasukkan atau dimasukkan ya hasyafah, ya kemaluan seorang laki-laki seukuran hasyafah ya ke dalam lubang kemaluan depan atau belakang, maka wajib mandi. Siapa yang wajib mandi? Yang masukin wajib mandi, yang dimasukin juga wajib mandi. Walaupun kita nggak sengaja, ada nggak sengaja ya. Atau kita dipaksa, misalnya bisa aja kita sama istri kita capek banget dah, istri kita lagi pengen, udah bang Pak, capek banget, udah abang diem aja dah, saya aja yang ini yang kerja ya. Kita ya namanya kemaluan ya otomatis kalau dirasa-rasa sendiri kita ngantuk mau capek dah, dia aja tuh yang rame diri kita. Wajib mandi nggak? Wajib mandi. Yang masukin wajib mandi, yang dimasukin juga wajib mandi. Paham nih? Sengaja atau dipaksa wajib mandi. Lupa juga wajib mandi. Lupa Ustaz, lupa. Ya wajib mandi. Nah ini makanya ini hukum memasukkan hasyafah ya zakar seukuran helmnya itu, kepala zakarnya itu, ini berhubungan sama hukum wajib mandi, berhubungan sama zina. Orang dikatakan berzina kalau sudah masuk kemaluannya seukuran hasyafah, seukuran kepalanya. Ustaz, saya tadi kumpul sama pacar saya Ustaz, bablasan. Terus gimana? Iya saya tidur sama dia. Semana? Udah masuk? Baru ujung dikit, itu belum zina. Zina itu kalau udah masuk segini, ya namanya hukum zina. Ya, walaupun dosa juga, walaupun sedikit dosa, tetap dosa. Cuma maksudnya bukan dihukumi hukum zina yang mungkin dirajam segala macam enggak.
Tapi kalau sudah masuk hukumnya hukum zina. Begitu juga berhubungan sama hukum kafarah dalam puasa. Orang kalau puasa Ramadan kumpul sama istri siang hari tanpa ada uzur, ya, maka dia wajib bayar kafarah. Kafarah apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah, sebulan puyeng kita. 2 bulan berturut-turut kita puasa. Ya. Kapan itu? Kalau sudah masuk hasyafah. Siang-siang nih, nggak tahan Ramadan kita kumpul sama istri. Udah dikit aja, udah jadi lagi puasa. Udah dosa itu. Puasanya batal, hukumnya haram, dosa, ya. Kemudian wajib kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hati-hati nih, ya. Makanya jaga kemaluan kita. Kata Rasulullah, Muslim itu bisa selamat apabila dia menjaga 2 lubang. Yang pertama lubang mulut, nih lisan kita jaga. Kalau kita lisan kan, lisan itu anggota tubuh yang paling lemah, nggak bertulang, tapi bisa bikin orang jatuh cinta, bisa bikin orang perang, bisa bikin orang ribut. Ya kan? Ini gara-gara lisan kita dapat bini kita tuh gara-gara lisan kita. Namanya siapa deh? Nah ini lisan yang main nih, ya cakep banget, orang jadi tertarik. Tapi gara-gara lisan bisa ributnya sama keluarga, sama istri. Istri bisa ribut sama kita. Dasar bini, masaknya lebih bisa. Nah lisan yang ngomong, berantem. Maka Rasulullah orang yang selamat itu orang yang bisa jaga 2 lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Jaga kemaluan kita, ya. Jangan di mana aja nyerang, mana aja dikit, ya kan? Kalau yang udah pengen, udah nggak tahan punya syahwat gede, nikah. Ya bagi laki-laki, ya masyarakat syabab kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, bagi kalian yang sudah punya uang untuk bayar mahar doang, mahar. Gak harus punya rumah, punya mobil, gak harus. Siap bayar mahar, nikah kata Rasulullah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu lebih aman buat jaga pandangan mata. Wa ahsanul farj, lebih aman jaga kemaluan. Orang kalau udah nikah dan cewek cakep pulang ada bini enak. Kalau belum nikah lihat cewek seksi pulang puyeng, aduh gimana nih? Akhir masuk kamar mandi ngabisin sabun. Nauzubillah. Ayo coba dah, ayo para pemuda yang belum nikah, yang udah nikah jaga kemaluannya. Istri kita aja yang halal. Jangan nambah lagi jajan situ usah. Sama aja. Gitu-gitu juga, ya. Istri aja yang halal. Punya kemampuan, bisa adil, mau nikah lagi silakan asal bisa adil. Saya nggak nyaranin asal bisa adil. Nah, Allah membolehkan kalau bisa adil. Kalau bisa adil jangan. Kawin aja ngurus kagak mau. Ya, nauzubillah. Nah, jadi jaga kemaluan ini. Karena yang bikin salah satu bikin kita selamat adalah Rasulullah jaga lisan, jaga kemaluan. Nah, orang yang memasukkan kemaluannya ke kemaluan orang lain, kemaluan ya, lubang kemaluan baik depan atau belakang, walaupun ukuran hasyafah, maka wajib mandi. Yang wajib mandi yang memasukkan dan yang dimasukkan. Kalimatnya lubang kemaluan artinya kalau masuk ke lubang kuping nggak wajib mandi. Atau lubang mulut, kan ada istilah oral seks, oh ya seks pakai mulut nggak wajib mandi. Tapi kalau nggak keluar wajib mandi, karena ntar yang kedua keluar mandi itu wajib mandi. Atau lubang yang lain lubang besar dimasukin, ya wajib mandi nggak wajib mandi. Sampai dalam, walaupun sampai dalam. Yang penting bukan lubang kemaluan, lubang pintu, ya nggak wajib mandi. Kalau ada yang iseng banget ya, apalagi. Atau ya, jadi hati-hati. Nauzubillah, jangan sampai apalagi sama hewan. Ya, nah kalau seandainya urusan memasukkan ini kita bahas bagaimana kalau hewan. Saya ada pembahasan di sini. Wajib mandi apa enggak? Kan ada orang gila, ya ngawinin kambing, aneh itu. Nikah nggak berani. Wah ada kambing aja dah. Embat, alhamdulillah ya Allah, ya. Ini perkara yang haram, ya Allah, jangan sampai dah kita nih. Ya makanya kalau emang udah pengen syahwat udah gede, nikahnya buru-buru dah. Jadi perempuan yang baik, nggak usah kalau emang kira-kira belum mampu yang heboh-heboh, cari perempuan kampung aja dah. Yang kira-kira makanan kampung udah demen, ya pakai tempe tahu kasih teri enak. Kalau orang kota kan mahal, maunya kok sushi, ya awe, aduh goyang kita tiap hari begitu. Orang-orang kan kita nikah aja yang halal, perempuan soleha kita cari, yang demen ngaji, demen baca Quran, kita cari tuh. Terus orang baik-baik, nikah dah, ya nggak usah nyari cakepnya doang. Kita nikah nyari cakep doang, puyeng bang, bener dah. Apalagi kita tampang pas-pasan, dia cakep banget, aku puyeng kita kerja nggak tenang. Pikiran bini gue ngapain nih? Wah ini deketin orang lain nih, nggak pikiran. Ya, oleh karena itu ya bagi para pemuda yang tingkat syahwatnya udah memuncak, ayo buru-buru nikah. Kalau nggak bisa nikah juga nggak berani nikah, masih takut, ya atau nggak punya duit, kata Rasulullah, fa'alaihi bisawm, fa'innahu lahu wijah, puasa.
sering puasa ada bujangan di sini, masih bujangan ya? Udah nikah? Oh belum, ya? Belum juga. Nah, belum, udah puasa banyak-banyakin deh. Nah, itu udah nikah ente, ya udah ada temennya, udah enak gampang. Yang belum nikah, nggak belum pernah nikah, puasa dah. Senin Kemis, puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, puasa dahar setiap hari puasa, bagus tuh, ya. Ntar udah punya istri, dah silahkan enak dah, ya. Nah ini perkara pertama yang mewajibkan mandi adalah memasukkan atau dimasukkan hasyafah, ya, kemasukan zakar kemaluan laki-laki ini di lubang kemaluan depan atau belakang, sengaja atau nggak sengaja, hidup ataupun sudah mati. Nah kalau ada nggak ya sama orang mati? Ada, kan ada cerita itu mencari ilmu hitam, ya kumpul sama orang meninggal dunia, alhamdulillah. Juga ahli kuburannya kumpul itu, ya. Wajib mandi nggak? Wajib mandi, kan udah mati ya. Wajib mandi. Yang wajib mandi yang hidup, yang udah mati biarin, nggak usah. Apa diulang lagi Ustaz mandinya? Nggak usah. Yang wajib mandi yang masih hidup. Karena hukum syariat ini hanya berlaku pada orang yang masih hidup. Kalau Anda ingin tidak sholat, tidak wajib puasa, silakan mati. Udah nggak wajib apa-apa dah. Ya, ini yang pertama. Nanti ada 6 apa saja yang mewajibkan mandi. Yang pertama tadi, ya, apabila memasukkan atau dimasukkan hasyafah atau zakarnya ke lubang kemaluan. Ini yang pertama yang wajib mandi. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, sesuai tema atau luar tema? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan di luar tema. Saya mau nanya perbedaan antara akikah sama kurban haji. Itu yang didahulukan yang mana? Oh iya. Hukum akikah dengan kurban jelas berbeda, ya. Kalau akikah ini adalah kambing atau hewan yang disembelih ketika ingin memberi nama anak dan memotong rambut anak, biasa begitu, ya. Dan ini sunnahnya ini 7 hari setelah hari kelahiran, hari lahirnya nggak dihitung, ya. Hari lahirnya dihitung. Beda sama khitan. Khitan sunnah 7 hari, hari lahirnya tidak dihitung. Cuma kalau akikah hari lahir dihitung dari hari lahir. 7 hari setelah itu disunahkan akikah dan hukumnya sunnah. Mazhab kita sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat kesunahannya, ya. Dan sunnahnya ini bukan bagi anaknya, bagi wali sang anak. Bagi wali yang sang anak, kalau dia mampu maka sunnah mengadakan akikah, ya. Kalau nggak mampu hari ke-14, nggak mampu hari ke-21, hari nggak mampu juga kapan saja mampunya silakan. Ini hukum akikah. Dan bedanya, ya, kalau akikah, kalau motongnya sama aja, cuma beda niatnya aja, ya. Ini untuk akikah fulan. Cuma kalau perbedaan setelah dipotong, kalau korban, ya, korban ini kan hanya terjadi pada bulan, perbedaannya hanya pada bulan Dzulqa'dah. Dan ini tidak ada hubungan sama anak lahir atau enggak, ya. Dan ini waktunya cuma 4 hari, ya, hari Id sama 3 hari berikutnya, hari tasyrik. 10, 11, 12, 13 ini hari untuk korban. Kalau akikah waktu tidak terbatas. Kapan saja anak lahir dan mampu orang tuanya maka disunahkan akikah. Hukumnya sama-sama sunnah muakkadah, ya, sama-sama sunnah. Hadisnya akikah Nabi mengatakan, ya, kullu mauludin marhunatun ala aqiqati. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Nah, ini ulama membahas apa yang dimaksud Rasulullah tergadai. Tergadai di sini artinya ada yang mengatakan nanti tumbuhnya badannya nggak bisa seperti yang lainnya, kurang, ada yang kurang nggak? Kurang gede badannya atau akalnya kurang cerdas, ada yang begitu mengatakan. Ada yang mengatakan artinya tergadai di sini nanti di padang mahsyar ini anak nggak bisa ngasih syafaat buat orang tuanya. Misalnya kita punya anak nih, nggak kita akikahin, kita pas divonis Allah masuk neraka. Bayangkan dosanya. Anak kita orang soleh dan dia bisa ngasih syafaat, ngasih bantuan buat orang yang dia inginkan, Allah kasih izin, nggak bisa ngasih syafaat buat orang tuanya. Ini perbedaan akikah seperti itu, ya. Jadi makanya sangat-sangat dianjurkan bagi seorang anak yang lahir orang tua yang mampu akikahin anaknya. Kalau seandainya sudah balik, orang tuanya masih nggak mampu juga, ya, orang tua nggak mampu nih, susah, maka pindah kesunahannya bukan pada orang tua, tapi pada sang anak. Kalau anaknya nanti sudah kerja, bisa cari duit sendiri, masih kecil belum diakikahin, maka sunnah dia mengakikahkan dirinya sendiri. Dan perbedaannya juga, kalau akikah ini ketika dipotong kambingnya dibagikan ketika sudah matang dagingnya, dimasak dulu, terserah mau dibikin semur, gulai, rendang, ya, yang penting dimasak dulu, kemudian bagi-bagikan pada fuqara masakin. Cuma kalau kurban setelah dipotong dibagikan secara mentah, itu bedanya.
Nah ya, jadi perbedaannya jelas. Kalau akikah waktunya kapan saja, kurban hanya waktu tertentu bulan Dzulhijjah saja, hanya 4 hari. Ya, hukumnya sama-sama sunnah muakkadah di mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan kurban hukumnya wajib di mazhab lain bagi orang kaya. Kan Rasul mengatakan man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Orang yang punya rezeki lebih lalu dia nggak mau korban, jangan dekat-dekat tempat sholat kita. Makanya sebagai ulama mengatakan hukum wajib bagi orang kaya, nggak korban dosa. Gitu ya, mazhab kita sunnah muakkadah. Ya, nah ini perbedaannya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih utama didahulukan, apakah akikah atau kurban, ulama pun beda pendapat. Ada yang bilang korban dulu, ada yang bilang akikah dulu. Cuma yang terkuat akikah dahulukan. Karena akikah ini kan kalimatnya tergadai, gitu ya, tergadai dengan akikahnya. Oleh karena dahulukan supaya kita nggak ada gadaian lagi, baru kedepannya kita bayar kurban. Kalau kita ada rezeki lebih, gitu. Walaupun ada yang mengatakan dahulukan kurban, ya, apalagi punya kelebihan rezeki, kata Rasulullah. Cuma yang terkuat di mazhab Imam Syafi'i dahulukan akikah, gitu. Jadi dan ada yang membahas boleh nggak digabungin antara akikah sama kurban. Ulama beda pendapat. Sudah pas hari Idul Adha saya lihat kurban plus akikah. Boleh nggak? Ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak. Terkuat tidak boleh. Kenapa? Karena cara bagiannya beda. Ya kalau akikah kan matang, korban mentah, gimana gabunginnya? Gitu ya. Jadi dia bilang enggak apa, yang penting kan nyembelih hewan kambing. Nah, jadi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Lebih hati-hatinya mendingan disendirikan masing-masing. Akikah sendiri dulu, udah selesai nanti kita korban. Gitu ya. Dan pahala lebih gede, lebih banyak. Jelas kira-kira? Satu lagi. Hah? Kan ada paket akikah tuh, itu hukumnya boleh atau ada misalnya kita mau akikah, nggak mau repot, ya. Kita lihat tiket lagi ya. Langsung jadi? Ya. Boleh apa enggak? Boleh. Jadi nggak disyaratkan kita yang potong, kita yang masaknya. Mau kita wakilin ke siapa juga boleh. Ya, Ustaz saya ribet nih kalau masak nih, antum yang potong, anak bisa potong, antum potong cari kambing, ya, antum yang potong, antum masakin, anak tinggal bayar doang. Misalnya gitu. Gimana, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, karena intinya itu menyembelihnya itu. Yang penting ketika nyembelih niatnya buat si fulan, jangan buat orang lain, gitu aja. Ya, usahakan begitu. Ya, kalau bisa ketika mau nyembelih, contohnya kita hadir. Kita yakin benar tahu. Sama seperti kurban begitu, ketika kita menyembelih kurban kita taruh masjid fulan nih, masjid sini, pas nyembelih usahakan kalau bisa sunnahnya hadir. Jadi kita lihat sendiri hewan kita dipotong. Nabi begitu waktu Siti Aisyah ingin kurban dipanggil Siti Aisyah. Ya, kurban kamu potong. Gitu, suruh lihat. Gitu ya. Kita pun kalau seperti itu kalau bisa. Tapi boleh nggak kita wakili ke orang, dimasakin terus dibagiin sama anak yatim? Boleh, nggak masalah. Nggak harus kita sendiri yang ngasih, yang motong, yang masak, nggak harus. Jelas? Nah, ada lagi mau nanya? Silakan. Akikah di badan khitanan bisa apa enggak? Ya. Tadi kalau di korban udah jelas ya. Cuma kalau di badan khitanan sebenarnya hal yang berbeda. Ya, khitan itu ada walimah sendiri, walimatul khitan. Akikah pun ada sendiri, ya. Akan tapi boleh enggak kita potong korban, ya potong akikah plus khitan anak? Enggak masalah juga. Yang penting yang makan itu orang yang berhak, orang fakir, orang miskin, ya orang yang bermampu. Rata-rata seorang kita masih masuk golongan orang miskin, ya, tidak memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Jadi boleh-boleh aja, nggak masalah. Apalagi kalau kita undang anak yatim, ya itu boleh. Tapi yang jadi masalah kalau digabungkan sama kurban itu ulama beda pendapat. Yang penting intinya akikah itu, ya, motong kambing, masak tuh daging, bagi itu orang miskin itu. Nah kalau kita akikah kemudian kita ngundang orang, sama aja. Ngundang orang biar orang datang makan, boleh-boleh aja. Memang kalau ditanya lebih afdal mana, kita datangin bagi-bagiin sama ngundang lebih afdal bagi-bagiin. Cuma orang kita kan kadang repot. Aduh repot, terus keburu ya kita undang dah, boleh-boleh aja, nggak masalah. Yang penting itu daging terbagi seperti itu. Jelas kira-kira Pak? Ada lagi ya Pak saya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur. Boleh. Ini dari tangan nih baru menikah tinggal sedikit. Ya sebelum sumur jagung, tapi suaminya sudah bilang kata cerai 3 kali. Nah saat ini sedang ada proses bicaranya, itu bagaimana proses gunanya? Nah, masalah pernikahan hati-hati ngomong cerai ini, ya. Kalau ada seorang laki-laki mengatakan cerai pada istrinya, ini syaratnya harus lengkap. Kamu saya cerai, anti tolak, ya toh cerai. Cuma kalau kalimatnya nggak lengkap, cerai. Nah itu namanya bukan kalimat yang lengkap. Ya, walaupun jelas kalimatnya cerai, tapi belum jatuh dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena syaratnya jatuh cerai itu kalimat harus lengkap. Kamu saya cerai.
Kalau bahasa Indonesia-nya, karena dalam bahasa Arab bahasanya anti talid, kamu saya ceraikan, kamu saya cerai. Nah, nanti kamu saya pulangkan kepada orang tuanya itu. kalau kalimat dalam cerai itu ada kalimat sharih, ada kalimat kinayah, jelas, ada yang kiasan. Kalau yang sharih kayak tadi tuh, kamu saya cerai, gitu, ya. Kamu sama saya udah gak ada hubungan pernikahan lagi, misalnya itu jelas tuh, ya. Cuma kalau misalnya, dah lu gue paling orang tua deh, terserah lu gimana. Ini kalimat kinayah, kiasan, sindiran, tergantung niat. Kalau ketika dia ngomong itu niatnya cerai istrinya, jatuh cerai. Cuma kalau orang bilang, udah lu pulang dulu dah, gue puyeng sama lu, ya, terlihat gimana dah. Itu niatnya bukan niat cerai, maksudnya gue mau tenang dulu deh, ya. Nah, itu gak jatuh cerai. Sama itu SMS juga. SMS bagaimana? Menceraikan istri dengan tulisan, hukumnya kinayah. Kinayah ini butuh niat, kiasan. Kalau ketika dia nulis itu tulisan niat menceraikan istri, maka jatuh cerai. Ya, jadi beda antara lafaz sama kitabah tulisan. Kalau lafaz itu ada yang sharih, ada yang kinayah. Sharihnya itu yang jelas, kamu saya cerai itu jelas. Kalau mencapai sekali jatuh sekali. Kalau mencapai kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai 3 kali, jatuh 3 kali. 2 kali ya 2 kali. Ya, kalau kalimat lengkap. Atau kamu saya talak 3. Nah, udah 3 jatuhnya. Bahasanya cerainya udah gitu. Bahasanya. Lihat cerainya udah. Nah, ini seperti menggantungkan kepada sang istri. Kayak misalnya lagi namanya talikut talak, menggantungkan perceraian pada istri. Udah, terus selalu mau cerai apa enggak? Kalau istri bilang, ya udah cerai, jatuh cerai. Gitu. Proses bisa ranjang itu berapa? Nah, jadi gini, dalam Islam, mazhab Syafi'i, cerai itu ada 3 kali. Talak 1, talak 2, talak 3. Ya, ada bain sughra, talak 1, talak 2 pun bain sughra, ada bain kubra, talak 3. Nah, kalau cerainya baru sekali, baru talak 1, ya, maka wajib pisah, nggak boleh kumpul satu rumah, ya. Pisah satu rumah itu dikasih waktu sampai kalau perempuannya ini masih head 3 kali suci. 3 bulan. Itu masa iddah namanya. Ya, beda-beda. Kadang perempuan ada yang suci headnya tiap bulan, tergantung perempuannya. Kalau bagi yang sudah tidak head 3 bulan, benar. Cuma kalau yang masih head 3 kali suci. Contoh gini. Ini perempuan istri kita nih, alhamdulillah, orang menceraikan ya, menceraikan istrinya, bilang kamu saya cerai. Nanti kan jatuh talak 1. Ini harus bisa nih, harus bisa rumah, ya, bisa ranjang, ditunggu. Ini namanya masa iddah, masa menunggu. Ya. Kalau ini bersuci nih, suci sekarang, head, berarti satu sucian lewat, belum merujuk juga, sampai bersuci lagi. Habis masa sucinya head lagi, belum rujuk, 2 suci. Ya, head lagi kan? Suci lagi sampai masa sucinya habis yang ketiga, belum rujuk, maka dia hukumnya bain kubra, udah nggak boleh rujuk lagi. Kalau mau balik lagi harus nikah baru. Walaupun tadi talaknya cuma 1. Karena sudah habis masa iddah. Ya, cuma kalau di tengah-tengah masa iddah dibilang, "Kamu saya cerai," misalnya. Nah, dipikir-pikir habis cerai itu, seminggu dipikir, ya Allah, sayang nih. Kemudian bilang, saya minta maaf, kita balik lagi ya. Maka kembali ke nikah yang lama, nggak perlu nikah baru. Jadi kalau baru talak 1 atau talak 2 hukumnya sama. Cuma kalau sudah talak 3, cerai udah 3 kali. Ini cerai pertama rujuk, cerai lagi, rujuk lagi, cerai lagi ketiga. Ini namanya bain kubro. Kalau sudah bain kubro, maka hukumnya kalau ingin nikah lagi sama dia, balikan lagi. Atau misalnya gini, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai 3 kali nih. Hukumnya bain kubro. Maka syaratnya masa iddahnya sudah habis. Kalau mau balik lagi, habis masa iddah dulu 3 kali suci atau 3 bulan, tergantung orangnya masih head apa enggak. Setelah masa iddahnya habis, ini perempuan wajib nikah lagi sama laki-laki lain. Dan setelah nikah wajib kumpul dulu sama laki yang baru, harus kumpul setubuh dulu, walaupun cuma sekali, ya. Kemudian dicerai sama laki baru, habis masa iddahnya baru nikah lagi. Itu namanya bain kubro, bainatul kubro. Nah, itu berat. Makanya hati-hati kita sebagai seorang suami ini kalau lagi ribut sama istri, daripada keluar kata cerai, dengan pergi aja dah. Ya, punya udah begini. Ya, ntar udah tenang baru balik ngomongin baik-baik. Daripada ntar kita keluar tuh, karena di mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita itu walaupun mengucapkan kalimat cerai
dalam kondisi emosi jatuh talaknya. Madzhab Imam Syafi'i, ada sebagian ulama mengatakan kalau lagi emosi nggak jatuh, tapi madzhab kita jatuh. Misalnya kita udah emosi banget ngomong tuh, kamu saya cerai. Kalau kita nggak mau tuh, jatuh talak. Nah, makanya hati-hati banget. Ya, tadi pertanyaan kalau gimana kalau sudah nyebut 3 kali? Kalau kalimatnya sore, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai, atau kamu saya cerai talak 3, udah jatuh 3. Ya, jadi harus wajib pisah ranjang, masa iddahnya habis, nikah lagi sama orang lain, dikumpulin sama laki baru, dicerai sama laki baru, habis masa iddah dari laki baru nikah lagi. Berat kalau talak 3. Makanya Islam tuh ngasih talak 3 kali kesempatan. 1 kali cerai, ya ntar pikir-pikir dulu dah, terus apa enggak ya, terus apa enggak. Kalau mau terus rujuk silakan, ya. Kemudian masih begitu lagi ini, susah dibilangin, boleh cerai sekali lagi, 2 kali. Nah, ntar dikasih masa indah pikir-pikir dulu. Tapi kalau sudah 3 kali, harus nikah sama orang lain. Jelas kira-kira Pak? Ya, saya kira cukup ya. Jadi tetap dengan surat Al-Fatihah. Teman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ilmu yang kita bahas di siang hari ini bisa kita pahami, kita manfaatkan buat ibadah kita sehari-hari, dan mudah-mudahan menambah cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.